Bagaimana setelah para pemuda melepas para tokoh golongan tua tersebut? Rombongan Soekarno setelah mengantar pulang Fatmawati dan Guntur, menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah tiba di Jalan Imam Bonjol nomor 1, lalu Soekarno dan Moh-Hatta diantarkan Laksamana Maeda menemui Gunseikan Mayor Jenderal Hoichi Yamamoto, kepala pemerintahan militer Jepang. Akan tetapi, Gunseikan menolak menerima Soekarno-Hatta pada tengah malam. Dengan ditemani oleh Maeda, Shigetada Nishijima dan Tomogoro Yoshizumi serta Miyoshi sebagai penterjemah, mereka pergi menemui Somubuko Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Direktur Kepala Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang, dengan maksud untuk menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno menyampaikan bahwa akan mengadakan rapat PPKI untuk membahas persiapan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Pada pertemuan antara Soekarno-Hatta dengan Nishimura ini tidak dicapai kata sepakat. Di satu pihak Soekarno-Hatta bertekad untuk melangsungkan rapat PPKI yang pada pagi hari tanggal 16 Agustus tahun 1945 itu tidak jadi diadakan karena mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Mereka menekankan kepada Nishimura bahwa Jenderal Besar Tarauchi telah menyerahkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada PPKI. Di lain pihak Nishimura menegaskan garis kebijakan Panglima Tentara ke-16 di Jawa, bahwa dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu berlaku ketentuan, bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo. Berdasarkan garis kebijaksanaan itu, Nishimura melarang Soekarno-Hatta untuk mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Sampailah Soekarno-Hatta pada kesimpulan, bahwa tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Mereka hanya berharap pihak Jepang supaya tidak menghalang-halangi pelaksanaan proklamasi oleh rakyat Indonesia sendiri. Rombongan Soekarno segera kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para tokoh-tokoh nasionalis berkumpul di rumah Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Di rumah Maeda, hadir para anggota PPKI, para pemimpin pemuda, para pemimpin pergerakan, dan beberapa anggota Chuo Sangiin yang ada di Jakarta. Mereka berjumlah 40-50 orang. Rumah Laksamana Maeda itu dianggap aman dari kemungkinan gangguan yang sewenang-wenang dari anggota-anggota Rikugun, Angkatan Darat Jepang, yang hendak menggagalkan usaha bangsa Indonesia untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaannya. Oleh karena Laksamana Maeda adalah kepala perwakilan Kaigun, maka rumahnya merupakan ekstrateritorial, yang harus dihormati oleh Rikugun. Selain itu, Laksamana Maeda sendiri memiliki hubungan yang akrab dengan para pemimpin bangsa Indonesia, dan Maeda juga simpatik terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia, maka rumah beliau direlakan menjadi tempat pertemuan para pemimpin bangsa Indonesia untuk berunding dan merumuskan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah pertemuan dengan Nishimura itu dianggap cukup, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Maeda. Setelah berbicara sebentar dengan Soekarno, Moh-Hatta dan Ahmad Subarjo, Laksamana Maeda minta diri untuk beristirahat dan mempersilakan para pemimpin Indonesia berunding sampai puas di rumahnya. Di ruang makan Maeda, dirumuskanlah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika peristiwa itu berlangsung Maeda tidak hadir, tetapi Miyoshi sebagai orang kepercayaan Nishimura bersama Sukarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno pertama kali menuliskan kata pernyataan, proklamasi. Soekarno kemudian bertanya kepada Moh-Hatta dan Ahmad Subarjo, bagaimana bunyi rancangan pada draft pembukaan Undang-Undang Dasar. Kedua orang yang ditanya pun tidak ingat persis. Ahmad Subarjo kemudian menyampaikan kalimat, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Moh-Hatta menambahkan kalimat, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mereka semua sepakat tentang draft itu. Pada pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari, Soekarno minta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Sukarni mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh, yakni Soekarno dan Moh-Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Sukarni diterima, dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik.